Hai, minasan konbanwa. Suara saya kedengaran ya? Hai, minasan konbanwa. Mau Sensei, Oke. Suara saya aman ya? suaranya aman Sensei. Aman ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertemuan 21, kita review dulu yang pertemuan ke-20. Reviewnya tidak ke pola kalimat, akan tetapi ke kanji yang sebelumnya ya, yang belum selesai. Baik, untuk layarnya sudah terlihat? Sudah. Harusnya sudah sih ya. Baik, yang sebelumnya kita kanjinya kanji yang tori ini ya. Jadi yang tori sudah ada pembahasannya atau sudah dijelaskan. Kita lanjutkan ke kanji yang berikutnya. Yaitu kanji cara bacanya ada dua cara, yaitu ada onyomi dan kunyomi. Tapi sayangnya untuk kanji yang ini hanya ada cara baca onyominya saja. Kunyominya tidak ada. Nah, untuk kanji ini yang sering muncul, kosakata yang sering digunakan itu ada yang pertama, Gimpo, ataupun artinya bank, ya, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Giniro. Ini artinya warna perak, ya. Kalau misalkan dibutuhkan, ya ini bisa digunakan, gitu ya. Selanjutnya ini ada swiging, ini sangat jarang sekali dipakai, akan tapi kalau misalkan kita nanti bekerja dengan bidang yang contohnya yang berkaitan dengan kimia ataupun apa, ya mungkin ini bisa dikait gitu ya. Selanjutnya ada Ginza, ini nama tempat di Tokyo seperti itu. Selanjutnya ada Ginsekai ya. Ini sangat jarang ya, tapi ada gitu ya. Sangat jarang dipakai. Oke, kita lanjut ke kanji yang berikutnya. Selanjutnya ada kanji do. Ini cara bacanya do ya. Seperti yang sebelumnya juga, bahwasanya kanji itu ada dua cara baca. Yang pertama kunyomi dan kunyomi. Nah, untuk kanji ini cara bacanya hanya ada onyominya saja. Untuk kunyominya itu tidak ada. Kemudian kosakata-kosakata yang sering muncul dengan menggunakan kanji ini, yang pertama ada shokudo ya, artinya kantin ataupun tempat makan. Selanjutnya ada kodo. Kodo ini artinya aula, ya, gedung-gedung yang lebar, luas gitu ya. Selanjutnya ada hundo. Ini aula utama. Kalau yang atas cuma aula saja, tapi yang bawahnya adalah aula utama, kuil gitu ya. Selanjutnya ada kaido, ruang pertemuan. Ini pun ya menurut saya pribadi, selama saya menggeluti tentang bahasa Jepang, kaido ini ya sangat jarang digunakan. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman perlu, ya boleh digunakan. Selanjutnya ada rehaido. Ya, saya nggak tahu ini rehaido di sini yang disertakan atau dibuat oleh Misa Sensei, artinya kapel atau apa ya? Ya, kapel, gitu ya. Nah, mungkin tempat sholat gitu ya. Atau teman-teman ada yang tahu istilah kapel itu artinya apa? Oke, selanjutnya ada kanji ing ini ya. Cara bacanya ing. Onyominya hanya ing, kunyominya tidak ada. Selanjutnya, untuk kosakata-kosakata yang sering menggunakan kanji ini, yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari, pertama ada bioing, artinya rumah sakit. Selanjutnya ada daigakuin, ini pasca sarjana. Selanjutnya ada nyuwing, masuk rumah sakit, ataupun dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ada tai-ing, ini artinya keluar rumah sakit. Selanjutnya ada kincu. Ini kepala ataupun direktur rumah sakit. Seperti itu. Untuk penjelasan ini saya persingkat seperti ini terus ya, karena sebelumnya juga sudah dipelajari. Ini ya, bagi yang punya waktu ataupun yang berantusias, tapi bagi yang pasif, dalam arti pasif, saya dengerin di kelas saja.
kemungkinan belum dibaca atau belum dipelajari. Oke, berikutnya ada kanji seperti ini. Ini cara baca onyominya ada hu ataupun bu. Untuk kunyominya dibaca aru, nanti ditambahkan huruf ku ataupun huruf ki mas, nanti menjadi aruku ataupun aruki mas. Untuk kosakata yang sering muncul dan menggunakan kanji ini, ada pertama aruku, artinya berjalan. Ada yang tahu aruku itu kata kerja kelompok berapa? Pertama, Pertama ya. Jadi aruku, arukimas, arukanai, aruita, aruite. Ya. Selanjutnya ada kosakata sampo. Sampo ini jalan-jalan, tapi menggunakan kaki ya. Kalau misalkan jalan-jalan menggunakan kendaraan, sebutannya bukan sampo. Selanjutnya ada ipo, ini satu langkah. Selanjutnya, oke ya, wikasang atau yukasang ya, nggak apa-apa. Selanjutnya ada hudo. Hudo ini trotoar ya, trotoar untuk pejalan kaki di jalan raya. Selanjutnya ada hokosha, pejalan kaki. Biasanya baik di Indonesia ataupun di Jepang untuk pejalan kaki itu dipisahkan ya, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Itu biasanya di Bandung untuk pejalan kaki ada, tapi untuk kota-kota yang relatif kecil itu biasanya terabaikan pejalan kaki. Baik, kita lanjutkan ke kanji berikutnya. Selanjutnya ada kanji seperti ini bentuknya. Cara baca onyominya ada sou, tapi kita bacanya bukan sou, tapi so. Selanjutnya untuk cara baca kunyominya ada hasiru, ya, hasi tambahkan ru. Kemudian untuk kosakata yang sering muncul dengan kanji ini, yang pertama ada hasiru, artinya berlari. Selanjutnya ada kyoso, lomba lari. Selanjutnya ada sosa, sosa ya, pelari ataupun atlet lari. Selanjutnya ada soko, berjalan. Ini kendaraan ya. Artinya berjalan nanti bisa kita ganti dengan melaju ya, atau ya melaju ya, berkendara itu juga boleh. Selanjutnya ada rikiso, berlari sekuat tenaga. Ini sangat jarang gitu ya, rikiso dalam kosakata sehari-hari sangat jarang digunakan. Berikutnya ada kanji seperti ini. Ini cara baca onyominya ada kai. Ya, cara bacanya kai. Selanjutnya ada cara baca kunyominya, cara bacanya umi. Kosakata yang sering muncul dengan kanji ini, pertama ada umi, laut artinya. Selanjutnya ada kaigai, luar negeri. Selanjutnya ada nihonkai, laut Jepang. Selanjutnya ada kaisui, air laut. Kemudian ada kaigang, pantai. Nah, kosakata yang tertera di sini ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, mungkin untuk nihonkai-nya itu sangat jarang ya. Kecuali kalau kita membahas mengenai eh, apa namanya geografi gitu ya. Selanjutnya ada kanji bentuknya seperti ini. Ini cara bacanya onyomi. Selanjutnya ada baca kunyomi. Pertama onyomi cara bacanya ki, kunyomi cara bacanya kai. Ditambahkan ru nanti akan membentuk arti yang baru. Contoh kosakata yang sering muncul dengan kanji ini, pertama ada kairu, artinya pulang. Ada yang tahu kairu ini apa namanya kata kerja grup berapa? masih pertama itu. Nah, ya, jadi kairu, kaerimas, kaeranai, ya, kaeta, kaete, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ada kikoku. Kikoku artinya pulang ke negara asal. Kalau misalkan kita berada di luar negeri, mau menyatakan pulang kampung, ya berarti kikoku. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita dalam satu negara Indonesia, mau menyatakan pulang kampung, tidak bisa menggunakan kikoku. Selanjutnya ada kosakata kitaku. Ya, ini pulang ke rumah. Maksudnya pulang ke rumah, misalkan kita berada di
tempat kerja, ataupun perusahaan, ataupun pabrik, ataupun dari sawah, saya mau pulang rumah, gitu ya. Jadi, boleh mengucapkan kitaku. Selanjutnya ada okaeri nasai. Ini artinya selamat datang kembali. Nah, ini digunakan ketika kita pergi dari rumah, terus kembali lagi, gitu ya. Terus ada yang nyambut. Misalkan kita mau masuk ke rumah, saya pulang, gitu ya. Nanti dari orang rumah akan mengucapkan okaeri nasai. Seperti itu. Hmm. Selanjutnya ada kosakata kise. Nah, kise ini artinya mudik. Mudik, ya menurut Pak Presiden Jokowi gitu ya, dulu mudik sama pulang kampung beda. Nah, kalau mudik, ini kise, contohnya kita berada di luar kota, mau mudik dulu gitu ya. Jadi menggunakan kata kise. Di sini ada yang merantau? Benisang merantau atau tidak? Merantau. Merantau. Kalau misalkan nanti pulang kampung atau mudik, ya pakainya kise. Ya, secara umum mudik sama pulang kampung hampir sama lah ya. Kalau mudik nanti ada harapan kembali lagi ke tempat perantauan, tapi kalau pulang kampung ya udah berarti nggak pulang, nggak kembali lagi ke tempat perantauan. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pertemuan 21? Kalau modelannya anu Tia Sensei itu di slide berikutnya kan ada review kanji kan ya, tinggal Hmm, diujikan. Tapi karena waktunya udah dipakai buat ini ya tinggal dibacakan aja nggak apa-apa langsung Sensei. oke Yang oke. per, yang selanjutnya itu loh, yang pertama selanjutnya dibaca bareng nah gitu. Contohnya dari sini gitu ya. Iya, dari slide 21 yang pertemuan yang hari ini. Hmm, hmm. Masih ada reviewnya itu yang di halaman pertama. Nah, itu sayangnya reviewnya untuk di pertemuan 21 tidak ada. Ini Oh, sudah tidak saya ada? lihat tadi. Oh, ya udah, tidak apa-apa. Oke ya, jadi singkat saja bahwasanya di pertemuan 20 yang belum selesai mengenai kanji sudah saya sampaikan. Kita lanjutkan ke pertemuan 21. Ini sudah saya lihat tadi bahwasanya tidak ada yang direview ini ya. Oh, berarti Jadi kajinya udah langsung. nggak tambah banyak ini. Hmm. Tapi tetap kanjinya ada, Benisa. Berarti langsung selesai Hmm. ya? Hmm. Jadi yang pertemuan 21 ini tidak ada review, ya saya juga nggak tahu ya. Untuk sementara ini saya tetap mengikuti apa yang ada di slide ataupun di PPT yang sudah disediakan. Seperti itu, teman-teman. Baik ya, kita mulai di pertemuan ke-21 dan menurut informasi dari Tia Sensei untuk pertemuan 22 itu mid test gitu ya, middle test. Tapi saya konsepnya belum pernah dikasih tahu. Coba nanti atau besok saya konsultasikan ke Nisa Sensei. Konsepnya seperti apa gitu ya. Baik, teman-teman, kita mulai di pertemuan ke-21. Ini kita akan membahas tiga pola kalimat. Yang pertama ada akhiran nani-nani sa. Selanjutnya ada kata saki. Kemudian ada bentuk saserareru. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah dengar, ini akan mudah ditangkap ketika saya menjelaskan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum pernah mendengar, ya mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk dipahami. Di full screen saja, Sensei. Hmm? Di full screen saja. Oke, oke. Baik ya, jadi nanti setelah kita mempelajari bab 21 ataupun pertemuan ke-21 ini, nanti siswa akan mampu menggunakan akhiran sa seperti apa. Selanjutnya menggunakan keterangan waktu saki. Nah, saki itu adalah keterangan waktu ya. Selanjutnya nanti akan mampu menggunakan pola kalimat saserareru. Seperti itu ya. Selanjutnya siswa yang mempelajari ini nanti akan bisa mengenali, kemudian membaca dan memahami maknanya untuk kanji yang disampaikan nanti ya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai akhiran dari huruf sa ini. Nah, huruf sa ini sendiri
kalau misalkan kita artikan dalam bahasa Inggris, katanya itchy ya. Aduh, mohon maaf teman-teman, tempat saya mati lampu. Kalau misalkan nanti mati, ya berarti saya akan coba hotspot dengan HP saya. Tapi kalau misalkan nanti nggak kuat, ya berarti berakhir. Nah, Sensei untuk akhir, mohon ya, mohon untuk di full screen di full slideshow. screen. Iya di slideshow Oh ya, itu. mohon maaf, mohon maaf. Hmm. Nah, Oke, sudah. mantap. Sudah. Baik ya. Jadi untuk akhiran sa di sini, ya, dia hanya terbatas dipasang dalam bentuk kata sifat na dan kata sifat i, gitu ya. Jadi akhiran sa ini dia tidak bisa dipasang dengan kata benda dan kata kerja, seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Jepang hanya terbatas untuk kata itu saja. Nanti dalam bahasa Indonesia nanti artinya menjadi kebaikan, gitu ya, atau keindahan ataupun kesederhanaan. Nah, semua kata ini berasal dari kata sifat. Contohnya kebaikan ini dari kata baik. Ditambahkan sa nanti menjadi kebaikan. Keindahan ini berasal dari kata indah ataupun bagus, gitu ya. Nanti ketika diganti ataupun dipasang dengan huruf sa, ini nanti akan menjadi keindahan. Terus selanjutnya ada kesederhanaan, ini berasal dari kata sederhana. Ketika nanti ditambahkan huruf sa ini, dia akan menjadi artinya kesederhanaan dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari huruf sa akhiran ini nanti kita mengubah kata sifat menjadi kata benda, seperti ya, atau menyatakan tingkat ataupun ukuran dari suatu sifat. Kemudian nanti fungsinya bisa digunakan dalam kalimat deskriptif, ya, analisis dan komparatif. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ini adalah kata sifat i yang pertama yang akan kita tambahkan huruf sa. Nah, untuk kata sifat yang berakhiran huruf ini cukup diganti akhirannya itu dengan huruf sa. Contohnya di sini ya, takai. Artinya kan tinggi gitu ya. Kata sifat takai dalam bahasa Indonesia artinya tinggi. Nanti huruf i-nya kita coret, dipasang atau diganti dengan huruf sa. Maka bunyinya menjadi takasa. Yang awalnya artinya tinggi, sekarang menjadi ketinggian atau tingginya, itu juga boleh. Selanjutnya ada hikui, kita coret huruf i-nya, kita ganti dengan huruf sa menjadi hikusa. Artinya menjadi kerendahan atau rendahnya, gitu ya. Contohnya rendahnya berapa meter, misalkan seperti itu ya. Kerendahannya berapa derajat, contohnya gitu ya. Selanjutnya ada kata atarasi, kita coret huruf i-nya menjadi huruf sa, maka berubah bunyi menjadi atarasisa, menjadi artinya kebaruan gitu ya. Selanjutnya ada kata yasasi, kita ganti huruf i-nya menjadi sa, menjadi yasasisa, artinya keramahan. Oke, teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya. Kuncinya kita hanya mengganti huruf i menjadi huruf sa saja, tidak ada yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada kata sifatna yang bisa kita rubah ataupun kita tambahkan dengan huruf sa. Nah, untuk kata sifatna ini, kita hilangkan huruf na-nya, nanti kita tambahkan huruf sa-nya. Contohnya seperti ini ya, shizuka. Ini berasal dari kata shizuka. Nah, na-nya nanti kita hilangkan menjadi shizukasa. Yang awalnya artinya tenang, ketika sudah ditambahkan huruf sa, menjadi artinya ketenangan ya, shizukasa. Contohnya, saya suka dengan ketenangan. Watashi wa shizukasa ga suki desu. Selanjutnya ada kata bengri, artinya praktis. Ketika kita tambahkan huruf sa di belakang menjadi bengrisa, artinya menjadi kepraktisan. Ya, atau praktisnya melebihi Indonesia, misalkan ya. Selanjutnya ada si awase. Nah, awalnya adalah si awasena gitu ya. Artinya bahagia.
huruf na-nya dihilangkan, ditambahkan atau diganti dengan huruf sa menjadi si awase sa. Artinya kebahagiaan. Akan tapi di sini yang perlu teman-teman pahami, tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan dengan huruf na. Nah, katanya dalam slide ini, itu kalau misalkan kata sifat na yang berasal dari Sino Jepang ataupun Kanggo gitu ya, lebih sering menggunakan akhiran C daripada sa. Nah, untuk yang jenis Kanggo itu seperti apa, itu teman-teman nggak usah mencari, tapi hanya perlu dipahami dan dihafalkan gitu ya. Nanti ada beberapa kata sebagai contohnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini perbedaan sa dengan C. Ini hanya berlaku pada kata sifat na ya, tidak berlaku pada kata sifat i. Untuk huruf sa di sini, dia kesannya itu lebih umum, natural, bisa digunakan dalam sehari-hari. Kemudian fungsinya itu menyatakan kualitas ataupun sifat yang secara umum. Kemudian untuk C, ini dia lebih formal ataupun teknis ataupun yang abstrak gitu ya. Kegunaannya digunakan dalam akademik seperti ya, buku, sains, psikologis, dan lain-lain. Jadi fungsinya sangat mendalam gitu ya dibandingkan dengan sa. Kalau sa ya hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, percakapan, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kata sifat na yang dia menggunakan C daripada menggunakan huruf sa. Contohnya di sini ada kata anzeng, artinya aman, gitu ya. Jadi dia tidak berubah menjadi anzeng sa, tapi menjadi anzeng C. Artinya di sini keamanan, gitu ya. Kalau misalkan kita bekerja di suatu pabrik, dia menjadi keselamatan, gitu ya. Selanjutnya ada kano, ini artinya mungkin atau kemungkinan, memungkinkan, gitu ya. Ini tidak menggunakan sa, tapi menggunakan se, kano se. Untuk artinya, silakan teman-teman dilihat sendiri ya. Saya hanya membaca di bagian sini ya. Selanjutnya ada kikeng, artinya bahaya atau berbahaya. Itu dia tidak menggunakan sa, melainkan menggunakan se. Kikeng se. Menjadi potensi bahaya ataupun resiko bahaya. Selanjutnya ada yuko, ini artinya efektif, ya. Dia tidak menggunakan sa, tapi menggunakan se. Yuko se, artinya efektivitas. Ya, selanjutnya ada juyo, hitsuyo, kemudian junan, ya. Selanjutnya ada ante. Nanti silakan teman-teman pahami setelah saya upload di Google Classroom. Oke, selanjutnya masih dengan perbandingan huruf sa, gitu ya. Beberapa kata nanti bisa dibentuk dengan baik ya, dengan menggunakan sa maupun menggunakan se. Tapi maknanya atau konteksnya bisa berbeda. Jadi ada kalanya bisa, ada kalanya juga tidak. Ya, tergantung konteksnya lah. Nanti seperti apa ya. Contohnya di sini dari kata anjing ternyata bisa ditambahkan huruf sa, tapi nanti secara arti ataupun secara maknanya berbeda ya. Anzengsa rasa aman, kemudian anzengse ini aspek teknisnya ya dari keamanan. Nah, perbedaannya untuk anzengsa lebih subjektif ya, untuk anzengse secara objektif. Yuko ini juga bisa ditambahkan sang dan se ya, tapi secara penggunaannya nanti akan berbeda. Selanjutnya ada Junan, ini artinya fleksibel gitu ya. Tapi kalau misalkan ditambahkan sa, ya nanti menjadi luwes gitu ya, ataupun fleksibel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan tanpa ragu-ragu ya, ataupun sungkan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kalimat ya. Pertama, saya minta baca dari Jabarsang yang ada gambar gunungnya Jabarsang. Silahkan dibaca. Oke, Daniel Sang.
bisa minta tolong dibaca? Sensei. Oke, silakan. Yamanata Yang kasa wa sansen meteru desu. Sangzeng ya, bukan Sangseng tapi Sangzeng. Sansen. Oke, Sangzeng ya. Jadi dari takasa ini kita bisa mengartikan ya boleh ketinggian boleh, tingginya juga boleh gitu ya. Atau tinggi juga boleh. Tapi dia konteksnya sudah menjadi kata benda ya. Sudah bukan lagi menjadi kata sifat lagi. Seperti itu. Oke, berikutnya Benisan yang ada gambar pohon sakuranya aja. Nihongo no omo omoshiro seiwa Sama. omoshiro sawa kanji to Hmm. bunka ni arimasu. Hmm. Oke ya. Nihongo no omoshiro sawa kanji to bunka ni arimasu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Ketika kita membaca bahasa Jepang, mau mengucapkan dalam bentuk bahasa Indonesia seperti apa, yang penting kita paham maknanya gitu ya. Kalau di sini diartikan daya tarik, tapi kalau misalkan kita mau menggunakan dengan arti yang lain, ya boleh aja. Misalkan ketertarikan bahasa Jepang itu berada pada gitu ya, budaya dan kanji. Contohnya seperti itu. Oke, teman-teman, mengenai pola kalimat ini bisa dipahami ya. Oke sih. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya di sini nomor satu saya minta Julfikar. Belum bisa ya? Oke. Oke, oke, silakan Julfikar. Eh, Yang nomor satu ini silakan. Bahasa Jepangnya bagaimana? Aku dikasih kemudian. Watashi wa Fujisan Fujisan de. Watashi wa Fujisan de Takasa. Fujisan no Takasani. Fujisan no Takasa Takasa. Takasani. Takasa ni Kagum ya kagum ya. Kagum. Sambil ditulis Kagum Mas apa? Sensei. Hah? Kagum apa kagum? Saya juga lupa ini kagum apa. Kando. Kando ya. Mohon maaf. Terima kasih, Benisa. Kando ya. Ini mana ya? Jadi bagaimana tadi Julfikar-san? Watashi wa Watashi wa Fujisan no Fujisan no Takasa ni Takasani. Kando ya. Kando shimashita. Kando shimasu saja ya. Kando. Kando Kando shimashita. shimasu. Oke, terima kasih Julfikar-san. Jabar-san, bisa? Nomor 4. Kalau nggak salah Oke, tadi tidak. chatnya kurang enak badan. Apa ya? Iya tadi. Oh ya, yang tadi sempat saya baca itu di apa namanya? Aman sih suaranya gitu ya. Setelah itu saya nggak baca. Nah, kalau misalkan nggak enak badan itu mic-nya nggak dimatikan itu. Biasanya kan mic-nya dimatikan. Oke, Wika Sang kayaknya nggak bisa. Oke, Beni Sang lagi, Beni Sang. Nomor 4. Ah, diabaikan ya. Ji Daichi ni Jikang wa Penting itu dari Daichi. ada kata Taisetsu. Nomor 4 kan Sensei? Iya, betul. Daichi no Jikang ga Hmm. mushi Ji atau Hoksi ini sih. Jikano boleh Daijisa atau Taisetsu sa ya. Wah,
Oke, Mushi tidak bisa Kirenai. diabaikan. Mushi Kirenai. Mushi dekinai ya. Oh, Mushi dekinai. Oke, kira-kira seperti ya. Jika no daiji sa boleh, taisetsu sa wa mushi dekinai. Kira-kira seperti itu. Oke, satu lagi yang bahasa Jepangnya. Yang ini sudah. Yang ini nomor 7. Ya, kayaknya sih orangnya itu aja gitu ya. Siapa ini? Daniel Sang lagi. Silakan, nomor 7, Daniel Sang. この国の素晴らしさを感じました。 Hmm, Ah, kehebatan, aku hmm. merasakan kehebatan negara ini. Hebatnya negara ini gitu ya. Hebatnya negara. Kehe- Ya. Kehebatan juga boleh ya. Hebatnya negara ini. Kira-kira apa? Misalkan swasembada pangannya oke gitu ya. Bisa sampai 10 tahun ya, misalkan. Dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, berkaitan dengan pola kalimat akhiran sa bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? seperti Oke, biasa, aman ya. kesulitannya membuat kalimat. Ya, memang tantangan terberatnya itu kita membuat kalimat dengan kemampuan sendiri ya. Kalau misalkan itu bisa, ya kemungkinan bahasa Jepang itu nggak susah. Baik, selanjutnya ada kosakata saki ya. Saki ini adalah keterangan waktu, artinya tadi, ataupun barusan, atau beberapa saat yang lalu gitu ya. Ya, kebanyakan artinya itu tadi atau barusan. Itu ada pertanyaan Betul. dari Mas WK. Hmm. Oke, betul ya, Wikasang. Jadi bahwasanya kata sifat yang awalnya kata sifat tidak bisa dijadikan benda atau dipasang objek partikel O gitu ya. Dengan kita mengganti huruf I ataupun huruf na menjadi huruf za, bisa menjadi kata benda ya. Dan bisa dijadikan objek. Misalkan Nihongo no omoshiro sa o kanjimashita. Nah, itu kan dari kata omoshiroi ya. Yang I-nya diganti dengan sa, dia bisa menjadi kata benda seperti itu. Oke ya, Wikasang seperti itu. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai kata keterangan waktu, yaitu saki. Artinya tadi, barusan atau beberapa saat yang lalu. Nah, secara kata bedanya, dia adalah keterangan waktu gitu ya. Jadi ya pasti ketika kita menggunakan ini, pasti berkaitan dengan waktu. Nah, secara penggunaannya ketika kita menggunakan saki, ya pasti nanti kalimat belakangnya menggunakan masta ataupun bentuk lampau. Seperti itu. Jadi untuk keterangan waktunya, durasinya itu berapa menit yang lalu? Ya, bebas gitu ya. Pokoknya 1 menit yang lalu pun sakit. Ya, 1 jam yang lalu pun sakit. Bahkan 1 hari yang sudah berlalu pun sebutannya sakit. Biasanya kayak gitu ya. Nah, ternyata selain saki ini ada versi yang lebih sopannya, yaitu saki hudo, gitu ya. Nah, untuk bentuk tambahannya boleh di saki kara ya, boleh saki made, sampai tadi, dari tadi sampai tadi itu juga boleh ya, itu juga boleh seperti itu. Oke ya, kalau misalkan kita nanti mau menggunakan versi yang lebih sopan, gunakan saki hudo. Tapi kalau misalkan versi yang lebih kasual, boleh menggunakan kata saki. Tapi saya sering menggunakan saki hudo ya, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Baik, ini perbandingan atau perbedaan dengan kata keterangan waktu yang lain, gitu ya. Contohnya di sini ada kata ima, artinya sekarang, ya secara waktunya itu pasti ya saat ini, gitu ya. Selanjutnya ada saki, tadi ataupun barusan, sesuatu waktu yang sudah berlalu. Selanjutnya ada kata saki, tapi di sini tidak ada double, tidak ada huruf kecilnya ya. Nah, dia ada beberapa arti sesuai konteksnya, bisa diartikan tadi, sebelumnya, ataupun nanti, ataupun akan datang, ya.
Tapi biasanya untuk saki yang tidak ada huruf sub kecilnya itu menandakan waktu yang akan datang gitu ya. Contohnya Saki no Hanashi ya. Saki no Hanashi itu adalah pembahasan yang akan datang gitu ya. Atau pembahasan yang masih jauh ke depan seperti itu. Selanjutnya ada Sakikara seperti yang tadi ya. Bisa ditambahkan kata kara yang artinya dari. Selanjutnya ada kata mou. Kita bacanya mo gitu ya. Tapi ini bukan versi suara sapi yang itu ya. Artinya sudah gitu ya. Nah, untuk katamu sama sakikara gitu ya. Nah, untuk sakikara ini masih toleransi lah, dalam arti toleransi bisa digunakan untuk masa mendatang atau belum terjadi. Khususnya yang sudah lampau atau sudah terjadi, ada kata saki sama mu. Ketika kita menggunakan dua kata tersebut, pastikan kita menggunakan kata kerja ataupun akhiran kata itu menjadi bentuk lampau. Seperti itu. Oke, itu penjelasannya ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat ya. Eh, Novel Sang kira-kira bisa respon? Oke, belum ya. Oke, Beni Sang lagi. Yang kalimat pertama Beni Sang. Saki Tanaka-san Tanaka-san ni aimashita. Oke ya, Saki Tanaka-san ni aimashita ya. Saki Tanaka-san ni aimashita. Itu juga boleh ya. Ada sub kecil ataupun tidak masalah. Itu nanti sesuai konteksnya ya kita bisa memprediksi gitu ya, oh bahwasanya itu sudah terjadi, sudah gitu ya. Kalau misalkan Saki Tanaka Sang ni Aimas ya, di masa mendatang atau kemudian hari gitu ya, saya akan bertemu dengan Pak Tanaka. Oke, berikutnya Daniel Sang yang terakhir. Saki kombini de pan o kaimashita. Oke ya, Saki kombini de wango kaimashita ya. Saya baru saja atau barusan itu membeli roti di kombini atau di Indomaret lah ya, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latihan ya. Oke, yang Julfikar nggak bisa. Wikasang, Wikasang bagaimana? Bisa respon? Tidak bisa ya? Noval Sang, tidak bisa. Oke, kembali lagi ke Beni Sang. Nomor dua, Beni Sang. Dua orang ya. Saki, tulisannya ketutupan. Oke, sudah. Saki Saki, watashi no imoto wa gakko ni ikimashita. Watashi no imoto ya. Ya, karena cuman adik, kita nggak tahu ya. Adik perempuan atau laki-laki, kita nggak tahu ya. Nah, pastikan untuk bentuk ininya yang saya blok itu menggunakan bentuk lampau ya, tidak boleh menggunakan yang tidak lampau. Oke, berikutnya Daniel Sang yang nomor 8. Ini artinya apa kira-kira? Daniel Sang mic-nya. Saki ame ga Mhm. yamimashita. Hmm, Yami itu berhenti ya. berhenti. Nah, eh, hujannya baru saja berhenti. Ya, hujannya baru saja berhenti ataupun reda ya. Itu juga boleh. Oke, Beni Sang, Daniel Sang, dan teman yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, aman ya? Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir. Ini ada pola kalimat saserareru ya. Secara arti atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengartikannya dipaksa untuk atau terpaksa titik-titik atau disuruh titik-titik gitu ya. Dipaksa, disuruh ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, pola kalimat saserareru ini dia adalah bentuk pasif kausatif gitu ya. Jadi ada dua apa namanya perubahan atau bentuk gitu ya. Pertama ada bentuk pasif ditambah kausatif gitu ya. Jadi dalam bahasa Jepang dia sebutannya ukemi shieki ke. Kira-kira seperti itu. Ya namanya juga ukemi shieki ke, dia gabungan dari bentuk ukemi dan kausatif. Nah, bentuk ini banyak digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang itu disuruh gitu ya, dipaksa atau dibuat untuk melakukan sesuatu oleh orang lain. Yang namanya dipaksa itu bukan keinginan diri sendiri gitu ya. Nah, karena itu bukan keinginan diri kita sendiri, ya artinya kegiatan yang kita lakukan itu pasti dengan rasa terpaksa, pasti dengan rasa yang tidak nyaman. Pokoknya nggak ikhlas gitu ya. Contohnya di sini ya, saya dipaksa nyium orang itu gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kalimatnya seperti itu nyaman atau enggak, Benisa? Saya dipaksa nyium orang itu. Tergantung siapa yang dicium. Tergantung gitu ya. Kalau orangnya Iya. cantik ya oke gitu ya. Saya ikhlas gitu ya. Ya, intinya apa namanya kalimat itu menandakan bahwasanya orang itu dipaksa gitu ya. Tidak membuat nyaman bagi si pelakunya gitu ya. Ya namanya juga dipaksa lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini nih ya, biasanya menunjukkan ketidakrelaan gitu ya. Ada nuansa negatif, terpaksa ataupun gak nyaman gitu ya. Kalau misalkan nanti kita melakukannya dengan sukarela, dengan ikhlas ya, tetap kita nanti bisa menggunakan saseru. Itu nanti ikhlas gitu ya. Ya, kalau misalkan nanti Benny Sang, saya kemarin disuruh nyium cewek cantik. Ya, kalau misalkan kalimatnya seperti itu, ada rasa tidak nyaman ya. Iya, dalam mimpi. Yume no Nakani. Ya, intinya tidak ada rasa aman ataupun nyaman lah ya kalau misalkan kita menggunakan saserare. Nah, sekarang kita akan membuat cara merubahnya itu seperti apa ya. Nah, ini agak lumayan repot gitu ya. Untuk kata kerja pertama ataupun godandoshi, ini contohnya ada kata kaku, artinya dari menulis. Ketika kita nanti ingin menyebutkan bahwasanya saya dipaksa menulis, saya disuruh menulis, gitu ya. Nanti kita merubahnya kakase rareru gitu ya. Jadi kuncinya untuk kata kerja go dan dosi, huruf U-nya kita ganti dengan huruf A ditambahkan serareru ya. Kakak serareru. Selanjutnya untuk kata kerja ichi dan doshi atau golongan kedua, akhiran huruf ru-nya kita rubah menjadi saserareru ya. Contohnya di sini ada kata taberu, huruf ru-nya dihilangkan, diganti dengan saserareru. Contohnya lagi sirabe mas, ya, sirabe saserareru. Jadi panjang gitu ya. Ya, kalau misalkan teman-teman nanti bisa memahami secara cepat, ya bisa dipraktekkan gitu ya. Tapi agak repot, susah gitu ya. Selanjutnya ada kata kerja golongan ketiga ataupun fukisoku doshi ya. Jadi kata kerja yang tidak ada aturannya. Untuk kata kerja suruh ataupun simas nanti berubahnya menjadi saserareru. Contohnya benkyo simas, benkyo saserareru ya. Saya dipaksa belajar gitu ya. Padahal kita nggak pengen belajar. Saya dipaksa, saya dibuat gitu ya. Saya disuruh. Kemudian ada kata kerja guru ataupun kimas nanti berubahnya menjadi osase rareru. Saya dipaksa datang gitu ya. Padahal saya nggak mau datang waktu itu. Saya dipaksa ya mau. Nah, jadi di sini ya ada beberapa catatan yang perlu kita ingat bahwasanya ada banyak atau beberapa kata kerja godang atau kata kerja grup satu sering mengalami kontraksi tidak beraturan ya. Yang kita pelajari adalah kakak serareru, tapi nanti bisa menjadi kakak sareru. Itu juga boleh ya.
Kemudian awalnya kita mempelajari Hanasa Serareru, nanti berubah menjadi Hanasa Sareru ataupun Hanasareru. Ya ini lumayan kompleks, teman-teman. Kalau misalkan ini nggak bisa, cukup yang dipelajari bagian ininya saja. Ini nggak apa-apa, ya, yang ini aja. Kalau misalkan ini agak susah, ini juga susah. Saya lebih nyaman yang ini ya sih. Ya udah, silakan, nggak apa-apa. Contohnya lagi, Yang no lebih mase, bagaimana? yang Denisa. lebih familiar itu yang Sareru yang kemarin. Iya, Kalau kalau Sare. yang sekarang variasinya terlalu banyak dan langsung mid test, wah entahlah. Nilainya nilai seadanya aja Sensei nanti. Eh, ya ini keunikan bahasa Jepang sebenarnya. Tapi yang ini saya sangat jarang menggunakan gitu ya. Kalaupun misalkan saya menggunakan, saya otak-atik dengan kalimat yang agak sederhana gitu ya. Misalkan seperti ini gitu ya. Misalkan saya disuruh makan gitu ya. Saya yang menjadi pelakunya, yang menjadi objek ataupun target disuruh makan gitu ya. Saya nanti akan mengucapkan dengan seperti ini ya. Tabete kudasai to iwarete shimaimashita. Ataupun tabete kudasai to iwaremashita. Jadi seperti itu juga boleh ya untuk mengakalinya. Kalau misalkan kita nggak bisa menyesuaikan dengan kalimat seperti ini ya. Tapi di sini ya, yang paling ini, bentuk kontraksi ini lebih umum dalam percakapan ini. Nah, seenggaknya teman-teman ketika orang Jepang ataupun orang lain atau lawan bicara kita mengucapkan ini kita paham gitu ya. Tapi untuk mengembalikan lagi karena kita agak susah lidahnya, ya pakai yang seperti yang saya tadi sampaikan gitu ya. Tabiro, ya, tabete kudasai itu iware mustaka. Itu juga boleh ya. Baik, kita lanjutkan ya ke contoh kalimatnya. Oke, Daniel Sang. Yang pertama, silakan Daniel Sang. 私は親にピアノを練習させられました。Oke ya, watashi wa oya ni piano rensu sase darimashita. Jadi saya tuh beberapa hari yang lalu telah dipaksa sama orang tua untuk latihan piano gitu ya. Kira-kira seperti ya namanya dipaksa pasti nggak nyaman. Saya tuh nggak pengen latihan piano, pengennya gitar, malah piano. Oke, selanjutnya Benisan yang ini. Karewa Kaisha de Sanggyo itu ya. Zangyo. Aduh, masa depan. Sanggyo Takusan Sa Serareteiru. Oke ya, dia dipaksa lembur banyak di kantornya. Nah, menurut Benisan atau Daniel Sang yang aktif gitu ya, ini udah pada kerja semua kan ya? Yang belum novel San. Hmm, Benisan kerja, Semuanya sudah kerja ya. jadi Oke. ya engineer Nah, des. wis mantap. Banyak yang nyari katanya kalau engineering. Ya, Oke, menurut melihat menurut Benisan, lembur itu kalau misalkan dipaksa lembur enak atau enggak enak? ah gimana ya? Kalau saya itu modelan shift jadi Oh iya iya. udah kewajiban gitu loh. Hmm, jadi dipaksa atau enggak dipaksa tetap nyaman gitu ya? Ya, kewajiban lah. Wajiban. Oke, kalau Daniel Sang bagaimana? Ya, lembur ya, Ya, lembur aja santai. Yang penting kerja selesai tuh. iya sih ya. Saya kadang-kadang apa namanya? Kalau misalkan nggak ada jadwal ataupun nggak ada yang pengen saya kerjakan gitu ya. Kalau disuruh lembur ya nyaman aja gitu. Biasanya kadang pulang sampai malam, sampai nggak nentu gitu loh pulang. Sampai jam 9, jam 8 itu. Yang sering hari Sabtu sih. Lumayan kalau hari Sabtu ya. Kali 2.
Ya, jadi nanti sesuai konteksnya, tapi kalau misalkan dalam bahasa Jepang kita mengucapkan seperti ini, itu ada tanda kutip rasa tidak nyaman ataupun paksaan atau rasa tidak ikhlas. Tapi kalau misalkan kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia, yaitu banyak konteksnya, banyak artinya gitu ya. Tergantung nanti seperti apa ya. Contohnya seperti itu. Yang tadi ya, saya dipaksa nyium misalkan Syahrini gitu ya itu dipaksa ataupun enggak ya kita akan seneng gitu ya. Siapa yang dicium gitu ya. Contohnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke latihan kalimatnya ya. Oke, balik lagi. Oh, ini ada chat. Mas WK Oke, sudah bisa gacor. Wikasa. Oke, siap. Wikasa. Kita langsung gitu ya. Nomor 3, Wikasa. Eh, Yang ini. watashi wa benkyou suraresu ya, Kak? Oke, watashi wa oyani gitu ya kan. Orang tua gitu Oh, ya. watashi Atau wa watashi Yoshini wa juga boleh. oyani muria. Bengkyo sase Benkyou sase karir. rareru. Oke ya. Oke, perhatikan teman-teman. Seperti yang nomor 3, bahwasanya pelaku yang merasa gak nyaman itu kita jadikan subjeknya ya. Kemudian kalau misalkan ada yang nyuruh, berarti nanti yang dipasangkan dengan partikel it. Jadi jangan kebalik. Ini konteksnya saya dipaksa belajar oleh orang tua ya. Berarti orang tua yang menyuruh kita. Orang tua yang memaksa kita. Bukan kita yang maksa orang tua ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan nanti dibalik, misalkan Oyawa Watashi ni Benkyou Sashirareru. Kira-kira yang menjadi objeknya siapa? Kalau misalkan kalimatnya Oyawa Watashi ni Benkyou Sashirareru. Orang tuanya. Nah, orang tua ya, yang menjadi objek si pelakunya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya Daniel Sang yang ke-6. Yang ini. Kok, hah? Kochi, Mhm. Kochi ni Jukiro Hashirare, Hashira Seraremasta. Kochi, Oke, kira-kira dalam bahasa Indonesia gimana? Kochi itu, tuh katakan ini kadang. Coach John Oh, Herman. coach, coach, John coach. Herman. Oke, oke, STY coach udah ni ganti. Jukiro. Oke. Eh, saya disuruh lari 10 kilo eh, oleh coach. Iya, saya disuruh boleh, dipaksa boleh. Lari 10 kilo oleh atau sama itu juga boleh ya. Saya disuruh lari 10 km sama coach gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin datang terlambat atau apalah ya. Nggak tahu. Oke, satu lagi. Benisa, spasi nomor 8. Sacho ni sono shigoto o yaraseraremashita. Hmm. Oleh bos Oleh di bos. di perusahaan Hmm. menyelesaikan apa itu pekerjaannya. Disuruh kerja gitu lah ya. Oh, Disuruh kerja ataupun disuruh melakukan pekerjaan lah ya. Singkatnya disuruh kerja lah kira-kira seperti itu. Oke, bagi yang aktif, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? ini Shigoto Yarase Hmm. Kalau disingkat Shigoto Yaras Yaraseru gitu. Kalau disingkat menjadi Shigoto Yara Sare Masta. Menjadi seperti ini ya. Hmm. Yara Sareta.
Yarasa remasta. Seperti ini ya. Sulit Benisan. Ya, kalau yang bentuk ini rasanya kayak lidah saya zigzag gitu loh. Kalau misalkan nanti kita ganti dengan Yarase Masta, yaitu nanti menjadi bentuk kausatif aja ya. Yarase Masta. Jadi nanti kitanya yang nyuruh saconya Pak. Ya. Saco, kono sih lo tuh. Yarase Masta. Misalkan seperti itu ya. Oke, ada yang lain? Bahaya juga ya kalau salah gitu ya. Ya, kalau misalkan pasti orang Jepang paham lah ya. Oh, harusnya seperti ini. Ya, sama halnya kalau kita ketemu orang asing yang masuk ke Indonesia, terus orang asing itu ngomong bahasa Indonesia itu, maksud dia seperti apa, ngomongnya beletotan itu ya, pasti kita paham. Dia maunya apa itu kita paham. Pasti memaklumi juga kok mereka. Saya juga punya apa namanya atasan orang Jepang yang sekarang pun belajar bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia pun ya dibolak-balik gitu ya. Itu kemarin dilakukan, ya masih bisa gitu ya. Kanan kiri akan dilakukan ajas misalkan ya. Ajas kanan kiri. Ya pokoknya ada bolak-balik gitu lah ya. Kita paham maknanya. Ya orang Jepang pun akan memaklumi kita dan memahami kita kalau misalkan kita salah ucap gitu ya. Tapi kalau misalkan orang Jepang benar-benar nggak paham, pasti mereka akan konfirmasi ke kita. Maksudnya gimana? Gini ya? Iya gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal latihan ya. Ini repeat test. Tes rapid atau repeat test? Rapid test ya. Oke, pertama dari Daniel Sang. Yang satu ini kira-kira yang mana? Kono Yamano Takasawa Sansen Metoru. Ini yang awal tadi. Iya, yang awal tadi itu ya. Ya, Takasa. Oke, kakak saya yang A. Oke, nomor dua, Benny Sang. Nani-nani den wao kake kake tayo suguni. Enggak ada nih ya. Enggak ada. Saki, saki. Saki. Yang C ya. Kalau sugu, ya berarti segera. Artinya kan belum dilakukan. Ima juga kondisi yang saat ini. Toki mengenai waktu ya. Jadi yang tepat C ya. Karena di sini sudah tampak. Oke, berikutnya Wikasan, nomor tiga. Hmm, Hahawa, Rio Rio, Tabisa Haha. Seru. Haha ni yasayo. Oh, Hahani. Oh, ya saya. Haha ni Hahani, yasayo. ya saya, Tabisa Seru. Tapi saseru. Kalau misalkan ya yang C ya. Bisa sih. Yang C atau yang mana? Bentukannya lampau. Karena Hmm, melaporkan pernah disuruh ibu buat makan sayur. Oh, gitu ya. Oh, Iya. berarti yang dia. Tabisa Seru. oke. Yang D ya. Secara apa Tahu namanya? ini dari mana? Se- Atau Oke, kita jelaskan bareng-bareng ya. Jadi, hahani yasayo taberu. Ini kalau misalkan kita menggunakan kalimat yang A kurang tepat ya. Harusnya hahawa yasayo taberu. Seperti itu. Kalau kita gunakan yang B misalkan ya. Hahani yasayo taberareta. Kalau misalkan kita menggunakan yang B, berarti sayurnya itu dimakan oleh ibu. Karena dia bentuk ukemi, ya, pasif. Jadi ini yang dirugikan orang yang punya sayur, gitu ya. hmm, Jadi sayurnya dimakan ibu, gitu ya. Jadi kehilangan sayur. Terus kalau misalkan kita menggunakan yang C, bisa aja. Tapi si ibu menjadi objek yang disuruh. Hani ya saya tapi sayur. Saya menyuruh ibu untuk makan sayur. Itu juga bisa.
Terus yang D, ini tabesa serareta, ini pun boleh. Nanti konteksnya bahwasanya saya atau si pengucap kalimat ini akan menjadi objek ataupun orang yang merasa dipaksa. Seperti itu, biasa. Nah, Sensei, bukannya kalau nggak ada konteksnya tuh udah otomatis ada watashi wa-nya ya di depan ya. Itu kayak Betul, biasa. betul. Hmm. Meskipun watasiwanya nggak ada, tapi tetap si pengucapnya yang merasa dipaksa. Tapi yang C tetap salah ya. Saya masih Yang bingung sih apa yang C salah. yang C yang salah. Kenapa salah? Sebenarnya bisa karena kita dalam pertemuan ini kita membahas yang D ini. Wah, Oh, alasannya kok kayak gitu. Alasannya kok Oh klasik alah, banget ya. Alasannya klasik lah ya. Terus alasan saya gimana kalau bukan itu? iya, Sensei. Oke, baik, baik. Ya, jadi yang D. Biar lampau ya. Ya udah deh. Oke. Oke ya, jadi untuk latihannya kita sampai di sini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. nomor 4-nya dilewati Sensei ta. Nah, Boleh. sekalian aja Mau nomor 4 aja. dibahas? Mau Boleh. dibahas atau lewatin? Dibahas aja Sensei. Udah, bahas. Oke, Benisa, silakan. Eh, Kareno nani-nani hasugoi Eh, hasugoi nih wasugoi Sugoi. Wah, Sugoi ini. Gitu. wa sugoi nih Kiraisa. kira saya bener. Kiresa ya. Jadi kenapa Kiresa? Kita bahas ya. Kalau misalkan, oke, kita balik lagi ke pembahasan awal, sesuatu kata sifat yang dipasang dengan huruf sa, dia akan menjadi kata benda gitu ya. Pahami dulu bahwasanya kata benda itu, ya secara penggunaannya dan penggabungannya, kalau digabung dengan kata yang lain, pasti menggunakan partikel no, gitu ya. Nah, itu udah hukum mutlak seperti itu. Kenapa Indah huruf B jadi yang benar? keindahan. Hmm, oke, boleh. Kalau misalkan alasannya yang awalnya indah menjadi keindahan, boleh. Yang paling menonjol adalah setelah kare ada partikel no. Setelah no, itu pasti dia wajib kata benda ya. Nggak mungkin kata sifat, nggak mungkin kata kerja. Jadi kire itu termasuk kata sifat. Kire ini ya termasuk kata sifat, tapi yang dijadikan sebagai kata keterangan. Terus kireida itu juga kata sifat yang kalimat berakhir, ya. Jadi B yang paling tepat karena dia sudah berubah fungsi menjadi kata benda. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya rasa sudah paham ya. Kita lanjut ke kanji ya. Setelah kanji selesai. 20 menit lagi. Baik, Sambil kita nulis. kanji. Oke, yang kanji yang pertama ada kanji seperti ini. Silahkan sambil menulis ya. Teman-teman menulis, saya menjelaskan. Ntar ngambil kertas Ad- dulu Sensei. Oke, silahkan ya. Oke, Benesa, aman? Mada tayo. Kalau di perusahaan saya bilangnya one sec one sec. One sec One ada sec, ada beberapa Wah, puluh detik ya. one sec, one sec. Oke ya, jadi kita mulai. Gak Oke, apa-apa, Benesa? oke. Ya, silakan nanti untuk cara menulis ya bisa dilakukan setelah inilah ya. Nanti teman-teman kalau misalkan sambil kerjakan sambil ada waktu lah pasti 5 menit menulis sendiri ya. Baik, kanji yang pertama di pertemuan ke-21 ini ada kanji ei, cara bacanya ya. Onyominya ei, kunyominya tidak ada. Ini biasanya dipasang dengan eiku, artinya bahasa Inggris ya. Eikoku Inggris gitu ya. Tapi sangat jarang Ego. eikoku. Ego ya bahasa Inggris. Tapi kalau yang Hmm. eikoku itu sangat jarang. Pasti menggunakan ijirisu. Selanjutnya ada ekaiwa. Ini juga masih sering lah ya digunakan percakapan bahasa Inggris. Terus yang berikutnya eiji simbung. Ini sangat jarang. Ya mungkin ada gitu ya. Kalau misalkan kita
menyelam lebih dalam mengenai bahasa Jepang, ya mungkin ini akan digunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya belajar percakapan sehari-hari, ya sangat jarang. Selanjutnya ada e-book. Ini kalimat dalam bahasa Inggris. Ini pun sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada kanji Ca. seperti ini. Bagaimana? Bang Isan, silakan. Enggak, itu nyebutnya ca. Oke. Iya. Oke, kanji ini bacanya ca ya. Onyominya ca, kunyominya tidak ada. Biasanya dipasang dengan kosakata ocha, teh. Gitu ya. Selanjutnya ada kosakata sado, upacara minum teh. Ini sering ya. Terus ada kosakata cairo, artinya warna coklat, boleh ya. Ya, saya juga nggak tahu ya. Sedewasa ini, setua ini, untuk coklat sendiri itu apakah warna, apakah makanan, apakah apa gitu ya. Ya intinya kalau misalkan dia cairo berarti warna coklat. Terus selanjutnya ada nihoncha, ini teh Jepang gitu ya. Ya sebenarnya nggak kita apa namanya tidak menyebutkan nihoncha, misalkan nihon no ocha juga boleh sebenarnya. Terus selanjutnya ada kocha, ini teh hitam gitu ya. Ya saya nggak tahu lah bentuknya teh hitam seperti apa. Mungkin teh tubruk di tempat kita gitu ya, teh bendera atau teh yang cap piring. Oke, Atau berikutnya senseinya, ya. sensei yang kemarin itu kalau yang kocha itu yang teh kuning yang kita minum, tapi kalau ocha itu yang hijau. Seperti itu ya. Kalau saya Iya, kebalikan malah. Kalau yang ocha itu yang warnanya kuning kayak teh sari wangi gitu ya. Tapi kalau yang kocha saya lebih condongnya, tapi ya beda-beda lah ya. Tiap sensei pasti nggak ada yang semuanya sama, pasti ada perbedaan lah. Kalau yang ya nggak kocha itu apa-apa. teh teh yang apa yang hijau atau apalah gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah. Saya condongnya ke situ gitu. Ya barangkali saya yang salah gitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada kanji seperti ini. Ini untuk cara baca onyominya tou, tapi kita bacanya to. Kunyominya dibaca kota. Nanti tambahkan er. Untuk kosakata yang sering menggunakan kanji ini ada kotaeru, artinya menjawab ya. Ini kata kerja grup 2. Selanjutnya ada kotae, ini artinya jawaban. Ya, selanjutnya ada kaito, artinya balasan ataupun jawaban. Kalau kotai itu biasanya konteksnya umum dalam arti menjawab secara lisan, ya, menjawab secara tulisan juga boleh. Tapi lah kalau yang kaito biasanya dia dalam bentuknya tertulis sih, ya, seperti itu. Selanjutnya ada di bawahnya ini ada kaito juga, tapi ini lebih mengarah kepada jawaban untuk soal-soal yang kita kerjakan dalam tes gitu ya. Terus ada toang ya. Toang ini lembar jawaban. Misalkan kalau kita ujian nasional, teman-teman pernah ikut ujian nasional ya? Ya, generasi Nah, generasi Majapahit. Kebetulan iya pas masih SMA ujian paham. nasional di Bangka. Ya, saya dulu masih ada ujian nasional. Saya lulus SMK 2012 ini. Masih ada ujian nasional. Saya Nah, 2016. Ya, selisih 4 tahun lah. iya ya. Hmm. Ternyata itu ya. Selisihnya Saya 4 tahun gitu ya. Ya. saya pas dibatalin Mas ini. Kenapa? Pas dibatalin itu saya pas COVID mau end Oh, dibatalin. Seminggu, amin 2 minggu ya dibatalin. oh 2019 itu ya. 2020 itu. Oh, 2020. Oh, iya, 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 iya. Berarti punya cerita yang inilah ya, yang menarik dan menggemaskan gitu ya, masing-masing orang. Kenyang sama COVID. Yang COVID. COVID ya. Tapi pas waktu COVID masih kerja kan ya? COVID masih kuliah. Saya masih kuliah Malahan, oh, berarti pas waktu kuliah nggak sambil kerja gitu? dulu. Enggak, fokus aja. Teman saya ada Hmm, yang mainan trading-trading tapi ya
Saya nggak Paling tertarik. cuma magang magang aja sensei. Ya magang. Oh ya, ya entah magang, Magang. entah kerja yang secara sungguhan. Ya magang juga kerja sungguhan kan ya. Cuman gajinya nggak sungguhan. Makasih Mas. Ya sih maksudnya. Ya sih, ya, Mas. Ya yang jelas punya pengalaman lah ya. Entah itu bayarnya nggak sungguhan atau sungguhan gitu ya. Oke, yang yang ingin saya sampaikan tawang itu lembar jawaban gitu lah ya. Oke, berikutnya ada kanji seperti ini. Ini untuk Kami. cara baca onyobinya si, kunyominya kami, ya. Tapi kaminya kami kertas gitu ya. Jadi kata kami itu ada tiga arti. Pertama kami kertas, kami rambut, kami menurut orang Jepang itu Tuhan gitu ya. Kami sama Tuhan saya. Selanjutnya kosakata yang sering pakai kanji ini ada tegami, artinya surat gitu ya. Selanjutnya ada kami, artinya kertas. Nah, ini kertas semua jenis gitu ya. Entah kertas biru, ungu, merah, kuning, hijau, ya, putih. Sebutannya kertas. Selanjutnya ada simbungsi, kertas koran. Ya, mungkin zaman dulu hanya kertas, koran bentuknya kertas gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang ada koran yang bentuknya digital ya. Selanjutnya ada origami. Nah, ini origami dia bisa disebutkan origami artinya atau kertas yang dilipat dan membentuk suatu benda ya. Contohnya kayak burung ataupun bangunan gitu ya. Selanjutnya ada irogami ya, kertas berwarna. Ya, kira seperti itu. Oke, berikutnya ada kosakata ini ya. Ini onyominya si, kemudian kunyominya watashi, Watashi. boleh watakushi. Kapan dibaca watashi? Kapan dibaca watakushi? Dibaca watashi ketika kita menulis sebuah surat gitu ya. Kapan dibaca watakushi? Ketika kita menerima email entah itu dari customer ya, pelanggan dari perusahaan kita ataupun pelanggan dari tempat misalkan kita kerja di toko gitu ya. Kita mendapatkan email ternyata ada kanji seperti ini. Oh, itu berarti bacanya watakushi. Kosakatanya ya ini ya, ada watashi, saya gitu ya. Terus ada watashi tachi, kami. Terus ada shio, urusan pribadi. Selanjutnya ada shiritsu, swasta itu ya, lawan katanya dari negeri. Terus ada shiko, shigo, berbicara pribadi di kelas. Ya. Ini sangat jarang gitu ya. Kalau misalkan pengen mengucapkan saya ada pembahasan pribadi sih ya, nanti menggunakan koji no hanashi ya, pembahasan pribadi. Oke, selanjutnya ada kanji seperti ini. Cara bacanya onyominya sou, dan bacanya so. Selanjutnya ada kunyomi oku. Untuk kosakatanya yang pertama ada kata okuru, artinya mengirim. Ini arti kosakata grup. Kata kerja grup 1 ya. Boleh artinya mengantar, mengirim gitu ya. Terus ada kata sosin, mengirim. Ini biasanya lebih banyak kepada ngirim email, pesan gitu ya, data melalui email. Terus ada mi okuru artinya mengantar gitu ya. Sama halnya dengan yang okuru, tapi yang mi okuru itu lebih khususnya mengantarkan seseorang. Selanjutnya ada soking, ini kirim uang ya. Selanjutnya ada sorio, artinya ongkir ataupun ongkos kirim. Ya, ketika kita beli suatu benda di Shopee ataupun di Lazada gitu ya, ada ongkos kirimnya berapa? Ya, itulah kira-kira ya. Soryo. Oke ya, untuk kanjinya sudah selesai. Jadi untuk materi hari ini kita sudah selesai. Ini nanti ada eh, latihan pilihan ganda gitu ya. Ya, ini hanya latihan-latihan saja. Ini nanti melengkapi kalimat gitu ya. Ini nanti PR di rumah. Karena waktunya masih ada beberapa menit, coba kita kerjakan yang ini ya. Tadi Daniel Sang udah, sekarang Wika Sang nomor 1. Kira-kira ini artinya apa? Kono Yamano sama lagi sensei. Iya Tata sama. Sanseng Meteru desu. Yang ini ya, yang C ya.
Jadi sensei. saya ulangi lagi bahwasanya kata sifat i atau kuna ketika huruf i atau nanya diganti dengan huruf sa, maka dia sudah berubah menjadi kata benda. Terus kalau misalkan sudah berubah jadi kata benda, ya kita fungsikan sebagai kata benda ya. Selanjutnya Benisang nomor 2. Saki Tanaka-san ni arimashita. Yo, itulah kira-kira seperti ya. Hmm. Oke ya, jadi nomor 2 adalah yang C. Oke, Daniel Sang nomor 3. Kodomo no koro, ani ni taksan hon wa yomaseraremashita. Oke ya, yang A ya, Yomase Raremasta. Jadi pas waktu saya kecil gitu ya, saya dipaksa suruh banyak baca buku sama kakak saya. Oke, lanjut lagi. Wikasan nomor 4. Onomachi no Nani ga kini haiteimasu. Apa ya itu kanjinya ya? Di pilihan jawaban bacanya. Yang ini Shizuka, semuanya Shizuka. Oh, Shizuka. Hmm. Konomachi no Shizukasa ga ki ya, kini haiteimasu. Ini cara bacanya bukan kini haite, tapi kini ite, Mas ya. Oh, Jadi ini kini. bacanya I ya. Oh, bacanya I. I. Jawabnya C, yang Shizukasa. Yang betul ya, Shizukasa. Oke ya, untuk pilihan ganda sudah selesai. Kita lanjut ke ini ya. Oke, Benisan, kira-kira Jadi Mas, ini apa? ini apa ya kini itu ya, Mas? Kini Rasanya. itu artinya suka gitu ya. Sama dengan Ah, suki. Tertarik lah, itu juga boleh. Saki nani o nomimashita. Bebas ini berarti dong. Ini kan lengkap. Ochao Ochao, nomimashita. nomimashita. Oke ya, jadi boleh diisi dengan ocha, miruku, boleh ya. Nah, sebentar ya, sebentar aja. Oke, lanjut lagi. Wikasan. Wikasan, nomor 6, silakan. eh, kanji ya, kanji. Kanji no. Kanji no ga wakarimasen. Kanji no ini ga wakarimasen. Tapi masa ini? Kan, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, ini kan cuma ngelengkapi kalimat gitu ya. Tapi hubungannya Dan sama pola yang materi hari ini apa ya? kanji no ini gak wakarimasen. Eh, Contohnya lagi kalau misalkan kita lebih apa namanya pengen menggunakan dengan pola kalimat yang kita pelajari tadi, misalkan kanji no omoshiro saga wakarimasen. Ya, saya nggak ngerti ketertarikan kanji itu gimana. Misalkan. Ya, kayak gitu boleh lah ya. Jadi karena di sini instruksinya lengkapi kalimat, ya apapun yang kita pasang itu boleh. Tapi tetap misalkan apa namanya sesuai konteks kalimatnya itu bisa. Contohnya yang nggak bisa itu misalkan kanji no yomuga wakarimase itu nggak bisa ya. Kebun. Itu kan nggak sesuai dengan konteksnya. Oke, yang oh, terakhir jadi kanji no bagaimana? yomu gitu bisa nggak ya? Kanji no bagaimana? Bekasan bisa diulangi lagi? Kanji no yomu, yomu kan kata kerja ya, jadi kata benernya yomu no itu nggak bisa ya? Boleh, boleh. Kanji no Oh, boleh. yomonoga Oh, boleh bisa ya. ya. Karena yomono itu sudah menjadi kata benda, ya. Jadi Ya. seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kata sudah jadi kata benda,
ya kita fungsikan sebagai kata benda. Ya, kanji no yomonoga, ya, itu juga benar. Oke, yang terakhir Daniel-san, nomor 7. Kino sensei ni sakubun o kakaseraremashita. Oke ya, kakase raremashita, ya. Yes. Oke, teman-teman ya. Daniel-san, Hmm, bagaimana? sakubun ini kah? Nani. Hmm, Sakubun sensei ini sakubung. ah, Sakubung apa artinya? itu apa namanya? Ah, ah, hasil tulis, Guys, Karya tulis kah? karya tulis, Karya, ya, tulis. karya Hmm. tulis ya, ataupun karangan, gitu ya. Nah, jadi saya dulu benci banget ketika belajar bahasa Jepang itu nulis sakubung atau karangan gitu ya. Ya, suruh nulisnya setiap hari gitu. Iya, bukan setiap hari sih, maksudnya setiap minggu tuh pasti gitu ketika libur belajar. Saya dulu belajarnya hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu itu libur. Nah, sama sensei itu gak dikasih waktu libur untuk santai banget gitu ya. Pasti dikasih PR untuk membuat sakubung gitu ya. Saya paling benci itu. Tapi ternyata kebencian saya dulu bisa terbayarkan, ya meskipun benci gitu ya, tapi terbayarkan dengan saya kerja saat ini gitu ya. Jadi saya akui dan jujur gitu ya, bahwasanya selama saya jadi penerjemah, jarang sekali apa yang orang Jepang sampaikan, saya mengikuti pure murni gitu ya, tanpa adanya tambahan dari bahasa saya gitu ya. Pasti ada yang saya tambahi, pasti ada yang saya kurangi. Jadi Sakubung ini sangat membantu ketika jadi penerjemah. Itu Sensei bisa ikut LPK diobrolkan. tah? Dulu LPK, Benisa, Hmm. tahun 2014, 2013 April sampai 2014 awal di Majalengka. hmm. Di Majalengka. Kita Setelah Dulu itu, juga udah banyak ya, yang ikut LPK gitu. hmm, gimana, Wika-san? Dulu juga udah banyak ya yang ikut LPK, maksudnya orangnya gitu. Ya Banyak lumayan juga sih, kan. lumayan banyak Wika-san. Tapi sayangnya pas waktu saya ikut LPK itu, ya mungkin sekarang pun ada gitu ya. Banyak yang menipu, banyak yang mengiming-imingi gitu ya. Ya tidak semua oh, LPK seperti itu gitu. Tapi ada beberapa LPK yang cuman apa sih istilahnya ya, pengen uangnya aja gitu lah. Hmm, hmm. Jadi secara tanggung jawab itu kadang hampir nggak mau lah. Tapi ada juga yang memang bertanggung jawab 100% secara penuh gitu ya. Eh, Jadi kalau misalkan Wikasang nanti pengen ke LPK ya perlu dicek-cek lagi LPK-nya dalam arti bener nggak, dalam arti menipu atau enggak, dalam arti bisa memberangkatkan enggak kalau tujuan kita pengen ke Jepang. um, dengan kita ikut Kapan Jepang kan niatannya kita belajar di sini. Nanti iya. apa namanya? Kita lihat lowongannya. Kalau enggak minta Oh iya ya. diteruskan gitu. Hmm. Hmm. Ini kan Tapi agensi gitu loh. Hmm. Tapi saya pernah kok, Benisang dan yang lainnya, bahwasanya sebelum saya bekerja di Cikarang ini, saya pernah masuk lewat Kapan Japan jadi pengajar online seperti ini. Itu siswa yang saya ajar itu dia lulusan kuliah engineering, sudah punya pengalaman kerja minimal 1 tahun dan pengen ke Jepang gitu. Jadi direkrut langsung sama Kapan Jepang, tapi ada perusahaan yang menampung gitu. Ya singkatnya agensi lah gitu ya Kapan Jepang. Jadi Hmm. dari kapan Jepang membuka lowongan, tapi ada perusahaan yang menampung, disebarluaskan, terus ada yang masuk. Nah, yang masuk itu belajar sama saya selama kurang lebih 9 bulanan lah, 9 atau 8 bulan itu. Jadi Oh, memang itu program tesnya, Monotara itu ya? iya betul, digitare atau apalah gitu. Jadi memang benar-benar ini, apa, Benisang dan yang lainnya,
Dia benar-benar belajar bahasa Jepang, tidak hanya belajar, tapi memang ada tesnya. Tesnya dia percakapan, ada tahapannya gitu. Tahap satu percakapannya harus bisa ini. Tahap dua percakapannya harus bisa gini. Tahap tiga percakapannya harus bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan dia nggak lulus sampai tahap 4 level percakapan tahap 4 itu memang benar-benar nggak diterima gitu. Di istilahnya singkat kasarnya itu udahlah kamu nggak kepake, kamu pulang aja. Kamu nggak usah berangkat. Meskipun paspor sama apa namanya yang untuk pengurus visa itu COE apa? CEO, COE lah gitu ya. Iya. COE, Nah, itu tetap Certificate of dibatalkan gitu. Eligibility. Hmm, Tapi ada yang itu dibatalkan, saya Jen. ada 3 orang yang memang benar-benar lulus itu. Jadi awalnya ada 9 orang, yang Hmm. satu nggak kuat dalam arti waktunya gitu. Jadi dia nggak bisa ngatur waktu sehingga mundur aja lah gitu. Terus yang lainnya itu gugur dalam level percakapan 3 itu. Jadi dia nggak lulus. Diulang-ulang berapa kali memang beneran nggak lulus ya memang ya mohon maaf kasarnya itu NG gitu, not good gitu. Oh. Jadi Tapi yang kan lulus ada. cuma 3. Hmm, Tapi tesnya itu nggak cuma sekali kan, Jen? Ya diulang. Nggak cuma satu kali kesempatan gagal terus gagal enggak, gitu kan. enggak. Jadi ada beberapa kesempatan. Misalkan tahap 1 dia nggak lulus, nanti disuruh belajar lagi, kemudian dites lagi lulus, lanjut. Nanti tahap kedua tes lagi, oh nggak lulus, nanti dikasih kesempatan belajar lagi, tes lagi lulus, terus sampai keempat. Nah itu enaknya kalau teman-teman kayaknya di sini bayar gitu ya belajar di sini. Hmm. Kita Nah, reguleran saja. Iya. eh, nah mereka yang saya ajar di tahun 2024 itu dia dibayar, mantap kan? Ya, ya beda. Kita kan sambil kerja, Beda. effortnya, Eh, effortnya ya. terasa ya. Eh, jadi yang kalau dari apa siswa yang saya ajar dulu dia dibayar sebulan itu 6 juta atau 5 juta gitu katanya. Oh. Hmm, dari perusahaan. Jadi mereka itu direkrut sebelum masuk ke perusahaan Jepang. Kamu saya suruh belajar bahasa Jepang, biayanya saya yang urus itu. Intinya kamu ikutin arahan yang saya berikan, beres gitu. Kalau misalkan kamu gagal dalam tahap ini, ya udah, kamu saya nggak diberangkatin lah, nggak saya terima lagi Kubi. gitu loh. Kubi itu. Ya, meskipun dia hanya belajar bahasa Jepang full day setiap hari gitu ya, setiap hari Senin Jumat, tapi saya rasa dia nggak rugi gitu ya. Kenapa nggak rugi? Karena dia belajar tapi dibayar gitu ya, digaji. Nggak lulus Hmm. ya nggak masalah. Rugi waktu, rugi apa sih gitu kan? Rugi waktu dibayar dengan belajar bahasa Jepang, terus dibayar dengan uang gitu ya. Jadi nggak ada kata rugi menurut saya. Jadi Saya kebanyakan sih, yang sih, gimana Benisa? saya sih sebagai orang yang ikut reguler itu apa namanya, merasakan hal yang tidak dirasakan seperti yang sensei bilang Yang ke lain. murid-muridnya gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya. apa namanya, saya kerja capek, Hmm. belajar ini ya capek. Hmm. Jadi ada waktu di mana saya udah lepas ibaratnya gitu loh. Tapi nanti kalau udah dekat-dekat lagi, balik lagi belajar lagi ibaratnya gitu loh. Oh, iya. Hmm. Dan itu terjadi bolak-balik di N5 Hmm. dan alhamdulillah masih bisa lulus. Di N4 masih Hmm. dilanjut. Ya, Hmm. ya, kemarin Lebaran ya sama lepas. Hmm. Nah, ganti sensei ngajar sekarang. Ini baru Hmm. baru apa nguatin lagi. Tapi ngerasa penerimaannya itu dalam materi Jepangnya itu sekarang lebih lebih rileks sih ibaratnya gitu loh, bukan Oh. sebagai sesuatu yang ditakuti gitu loh. Eh, Kayak bukan sesuatu iya. yang ganas lagi ibaratnya gitu loh. Hmm. Kayak orientasinya bukan menjadi yang benar-benar fluent. Nah, Hmm. kalau yang muridnya sensei itu kan udah dibayar kan. Nah, Hmm. kalau dari kita yang engineering yang diambil kan apa namanya kompetensinya gitu loh. Paling ngomong ya Hmm.
belepotan-belepotan dikit ya masih bisa lah ibaratnya gitu. Hmm. Jadi ibaratnya ya kayak yang saya bilang, maknanya lah minimal bisa dapat ya. Iya, singkatnya gitulah kalau kita belajar bahasa asing. Nggak harus plek mengikuti bahasa ibu, nggak harus. Hmm. Kebetulan saya kan orang Jawa gitu ya. Ketika saya jadi penerjemah itu, saya sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu. Kebetulan orang-orang yang saya terjemahkan orang lokalnya itu ya ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang apa Indramayuan, Cirebonan gitu ya. Jadi saya udah relax gitu pakai bahasa yang saya mau gitu. Jadi saya nyampein kayak gitu, lo harus ikut itu, lo harus paham itu. Jadi seolah-olah saya rajanya itu, saya bosnya Itu itu. Mas VK asli dari Jogja ya, sangat. Oh, Saya asli Jogja. Enggak. Tuh, malah bahasa Jawa yang asli itu bukan yang Jawa Tengah Jogja loh. Misal hmm. bahasa Jawa yang asli itu yang ngapa, itu yang asli. Ngapa kemarin ya Jogja gitu ya? Nggak salah. Ngapa Ngapa ya itu area saya itu. Hmm. area Kebumen dan lain apa Hmm. sekitar situ. Hmm. Itu malah bahasa Jawa yang asli. Kalau yang bahasa Jawa Jogja itu tuh udah di apa ya? Dibuat berkasta gitu. Aslinya kan enggak. Tapi kerajaannya yang ada kan di situ, di Jogja. Iya sih. Hmm. Itu makanya bahasa Jawanya jadi ada kromo inggil itu karena itu. Hmm. Untuk Hmm. menghormati yang petinggi-petingginya. Ya, Yaudah, Benisang, Wikasang, dan yang lainnya, dan Nisang ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Kemungkinan saya uploadnya videonya kemungkinan besok gitu ya. Tapi untuk yang file sama itu ya tetap besok gitu. Jadi karena saya masih punya anak bayi, udah agak maleman gitu. Jadi saya ikut hai, ngomong. hai. Oke, Oke, Benisang, Danisang, dan Wikasang, terima kasih untuk hari ini ya. Saya akhiri. Sekali sama Desta Arigato gozaimashita. Mata, benar. mata deh ya. Suyobi. Mata aimasu. Suyobi. Mata suyobi Hmm. desu. Hai, dewa, 失礼します。Sore semesta. Sore. Iya sih.